Halo guys, balik lagi sama gue Tia Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi di video gue kali ini gue mau curhat kenapa gue memilih buat hijrah dari iPhone 11 Pro Max yang udah gue pakai selama kurang lebih 8 bulan ke iPhone 12. Dan ini dia alasannya. Jadi iPhone 12 ini gue beli di harga 12.500.000. Gue beli itu kondisinya bekas. Gue beli memori yang menurut gue itu udah cukup banget di 128 GB. Karena memori di iPhone 11 Pro Max gue itu cuma di 64 GB. Tapi sebenarnya gue nggak ada masalah sih sama memori 64 GB di iPhone 11 Pro Max gue. Toh gue juga udah langganan Apple One sekitar 150.000. Jadi gue bisa dapat tambahan iCloud sebesar 200 GB. Rata-rata sih penggunaan gue yang paling gede itu ada di foto dan video. Ada keuntungan tersendiri sih kalau pakai iCloud ini. iCloud itu udah terintegrasi dengan device Apple gue yang lain. Contohnya kayak misalnya gue itu mau edit foto video gue di iPad, sedangkan file fotonya itu ada di iPhone gue. Jadi ya gue langsung tinggal buka iPad gue aja. Otomatis fotonya itu udah langsung ada di iPad gue tanpa harus mindahin lagi. Jadi ya sebenarnya memori 64 GB di sebuah iPad atau iPhone itu udah lebih dari cukup kalau menurut gue. Dan gue juga tipe orang yang kalau download aplikasi yang gue butuhin aja atau seperlunya gue aja. Biasanya sih gue aktifin fitur unused apps. Jadi fitur ini langsung otomatis ngehapus aplikasi kalau gue nggak pakai aplikasinya dalam kurun waktu yang lama. Selama gue pakai iPhone 12 ini di beberapa hari, storage yang gue pakai itu paling cuma sekitar 31 GB aja. Oke, jadi balik lagi ke pembahasan. Alasan utama gue ganti iPhone 11 Pro Max ke iPhone 12 adalah yang pertama itu desainnya. Karena menurut gue desain dari iPhone 12 ini cukup menarik. Soalnya framenya pakai modelan ngotak gitu. Walaupun dari tingkat kenyamanan, frame yang melengkung itu lebih nyaman. Tapi secara estetik, iPhone yang bentuknya kotak itu jadi lebih enak dilihat dan jadi lebih enak buat di foto-foto. Terus juga di iPhone 12 ini udah ada magnet di bodi belakangnya. Menurut gue sih potensinya ini bakalan bisa besar. Selain buat fitur MagSafe atau pengecasan pakai wireless charging, magnet di bagian belakangnya ini bisa kita pakai buat tambahan aksesoris juga. Kayak misalnya si Apple Wallet. Tapi emang sih, si Apple Wallet ini buat harganya itu termasuk mahal banget. Gue dulu sempet punya di iPhone 12 Pro Max gue, tapi udah gue jual. Karena harganya itu berasa banget buat di kantong, ya kayak gue inilah. Kalau gue sih lebih prefer buat pakai aksesoris dari pihak ketiga. Gue juga lihat di marketplace udah banyak banget yang jual. Tapi ya gue belum sempat beli juga. Tuh gue juga ngerasa belum butuh-butuh banget lah. Di iPhone 12 ini juga gue ngerasa lebih compact aja gitu dipegangnya. Daripada di iPhone 11 Pro Max gue ataupun di iPhone 12 Pro Max gue dulu. Buat ditaruh di kantong celana juga masih enak. Buat dibawa kemana-mana juga masih enak. Nggak terlalu gede lah. Dan juga nggak terlalu kecil. Jadi ya berasa ngepas aja gitu. Tapi emang sih layar lebih gede itu lebih enak dipandang. Palingan gue kalau mau nonton film ataupun mau pakai layar yang lebih gede, gue tuh lebih prefer pakai MacBook gue ataupun pakai HP Android gue yang lain. Dan ini adalah alasan kedua gue, 5G-nya. Karena di iPhone 12 ini udah ada 5G. Dan untungnya juga bisa support buat 5G di Indonesia. Jadi ya berasa tetap up to date juga soal teknologi. Buat saat ini gue belum nyobain 5G di iPhone 12 gue. Karena gue belum sempat beli kartu perdananya. Mungkin nanti di video review gue soal si iPhone 12 ini, gue bakal bikin pengetesan 5G di iPhone 12. Buat saat ini gue masih ngerasa cukup banget lah si 4G ini. Alasan ketiga gue adalah layarnya. Kenapa bisa di layarnya? Mohon maaf nih ya, agak melenceng dari judul video. Jadi yang layar ini gue bandingin sama iPhone 12 Pro ya. Jadi itu sebenarnya gue mau beli iPhone 12 Pro. Karena pastinya kualitas layarnya juga pastinya lebih bagus dari iPhone 12. Tapi setelah gue bandingin spek layarnya di GSM Arena, ternyata buat kualitas layarnya ini sama aja. Sama-sama pakai Super Retina XDR OLED, support HDR10 sama Dolby Vision juga. Makanya gue lebih memilih iPhone 12 dibanding iPhone 12 Pro. Jadinya ya gue bisa hemat sekitar 3 jutaan. Ini berdasarkan harga bekas ya. Soalnya harga bekas rata-rata iPhone 12 Pro itu di kisaran 15 jutaan. Gue buletin aja nih jadi 15.500.000. Lumayan kan duitnya bisa buat pakai yang lain. Alasan keempat gue adalah performanya. Jujur ya, sebenarnya gue tuh nggak ngeluh sih sama performa dari iPhone 11 Pro Max gue. Masih bisa banget buat diandelin.
Ya walaupun si 11 Pro Max gua ini udah dipakai selama kurang lebih 2 tahun. Kalau dilihat dari SoC-nya sih iPhone 12 ini lebih unggul karena udah pakai SoC A14 Bionic, sedangkan di iPhone 11 Pro Max itu pakai SoC A13 Bionic. Kalau gue lihat dari skor Antutu buat si iPhone 12 ini gue dapat skor di sekitar 600 ribuan, sedangkan di iPhone 11 Pro Max gue itu dapat skor di 529 ribuan. Ya walaupun perbedaan performanya itu nggak begitu signifikan banget ya, tapi kalau performanya jadi lebih baik kan nggak ada salahnya atau nggak bisa nolak juga. Buat pemakaian sosial media ataupun buat ngegame, gue nggak ngerasa ada perbedaan yang cukup drastis juga sih sebenarnya. Sama-sama enak dan sama-sama bisa diandelin banget. Alasan kelima gue adalah di kameranya. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari spek itu sama aja, justru malah lebih bagus di 11 Pro Max karena ada tambahan lensa telenya. Tapi di seri iPhone 12 ini sekarang itu udah ada fitur night mode di lensa ultrawide-nya. Menurut gue cukup berguna sih fitur night mode di lensa ultrawide-nya. Jadi bikin foto yang minim cahaya itu jadi lebih terang. Ya walaupun hasilnya nggak bagus-bagus banget lah, kayak hasil foto night mode di HP Android di rentan harga yang sama. Terus hasil fotonya kalau di kondisi minim cahaya jadi berasa beda aja gitu dari iPhone 11 Pro Max gua yang dulu. Hasilnya itu jadi berasa lebih detail dan minim noise. Dia itu kayak ada processing lagi pas udah ambil foto. Mungkin ini fitur dari lens correction yang ada di iPhone 12. Kalau di iPhone 11 Pro Max kan nggak ada. Oke, mungkin itu adalah 5 alasan gua pindah dari iPhone 11 Pro Max ke iPhone 12. Ya walaupun ada beberapa peningkatan, tapi ada kekurangan juga sih yang gue alamin selama pindah dari iPhone 11 Pro Max ke iPhone 12. Mungkin ada beberapa yang udah ngerti juga, yaitu di kepala chargernya. Yap, iPhone 12 ini nggak ada kepala chargernya. Jadi gue tuh harus beli lagi gitu. Kan jadinya PR ya, udah beli HP, tapi masa harus beli kepala charger lagi? Emang sih si Apple ini nyediain kepala charger yang udah dijual terpisah. Tapi harganya itu kan udah pasti lumayan banget. Kalau gue lihat di marketplace iBox, harganya itu di kisaran 449.000. Kapasitas powernya juga cuma 20 watt aja. Ya sebagai pembeli yang cerdas, gue langsung menyiasati buat beli kepala charger di pihak ketiga. Yang gue beli itu mereknya Anker. Gue beli itu harganya sekitar 299.000. Kan lumayan ya, bisa hemat sampai 150.000. Dan output powernya juga cukup lumayan, di 30 watt. Udah support power delivery juga. Selain itu juga gua nggak perlu bawa kepala charger lagi. Karena charger Anker ini bisa gua pakai buat HP kedua gua. Dan buat kecepatan ngecasnya juga termasuk cepet. Ya mungkin si Apple ini ada benernya juga sih buat ngilangin kepala charger di iPhone 12 ini. Karena yang gua rasain itu gue sekarang jadi tiap keluar ya, cuman selalu bawa satu kepala charger aja. Bisa buat ngecas 2 handphone gua dan 1 iPad gua. Dan buat penurunan yang lain, si iPhone 11 Pro Max buat RAM-nya itu lebih gede dari iPhone 12. RAM di 11 Pro Max itu 6GB, sedangkan di iPhone 12 cuman 4GB aja. Tapi setelah pemakaian beberapa hari, gue sih nggak ngerasain penurunan yang cukup signifikan ya. Tapi ya pastinya dengan RAM yang lebih kecil, jadi tiap buka banyak aplikasi itu terus mau balik lagi ke aplikasi yang awal ya, itu jadi ke refresh lagi. Buat gue sih itu masih belum jadi masalah yang cukup besar juga. Biasa aja sih jatuhnya. Dan untuk penurunan yang lain yang paling gue rasain adalah di baterainya. Walaupun 11 Pro Max itu udah gue pakai lama ya, tapi baterainya itu masih bisa bertahan hampir di 1 hari. Sedangkan di iPhone 12 ini kalau gue pakai buat kerja ya, gue itu bisa ngecas hari itu sekitar 2 kali. Dengan skenario yang sama kayak gue pakai 11 Pro Max gue. Jadinya gue kalau lagi kerja gitu sekarang udah mulai bawa powerbank. Takutnya pas lagi ada kerjaan banyak kan, HP-nya lowbat. Yaudah ya, mungkin segitu aja sharing pengalaman gue pindah dari 11 Pro Max ke iPhone 12. Mungkin kalian ada tambahan bisa masukin di kolom komentar di bawah. Nanti kita sharing-sharing bareng. Oke, gitu aja. Gue mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun pendapat gue yang gak sesuai sama pendapat kalian. Karena kan kalau pendapat atau user experience setiap orang itu pastinya beda-beda. Terima kasih banget buat yang udah nonton video ini. Semoga video ini tuh bermanfaat buat kalian. Gue Tino udah cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.